Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila sebagai Dasar Negara. Saya sendiri Diva Aulia Nurfitriani dengan NIM B112021070060 dan ada Quratul Aini dengan NIM B112021070026. Lalu yang terakhir ada Monik Alfionita dengan NIM B112021072240. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. MPR dengan ketetapan 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Yang pertama ada rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada rumusan dasar negara dari Dr. Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu yang terakhir ada dari Insinyur Soekarno, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Lalu ada internasionalisme atau pri kemanusiaan. Lalu ada mufakat dan demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan dan berkebudayaan. Muhammad Yamin menyampaikan pula usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD yang tercantum rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita, hukum, serta moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara, dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, universal. Pembukaan yang telah dilalui oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi ini. Yang kedua adalah lestari. Pembukaan yang telah dirumuskan dalam 4 alinea mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang, yang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5
dan hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna dari sila pertama yaitu yang pertama ada tidak memaksakan satu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga ada percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila kedua adalah yang pertama, mengangkut persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon besar di mana banyak manusia yang berteduh di bawahnya, seperti halnya bangsa Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, tetapi tetap dari satu pohon tersebut. Seperti halnya banyak suku bangsa yang berada di Indonesia, tetapi tetap dalam satu nama yaitu Indonesia. Makna dari sila ketiga sendiri adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, dan juga rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga atau yang terakhir, cinta alam dan tanah air Indonesia. Selanjutnya penjabaran Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila keempat ada 3. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Penjabaran Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila kelima adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menolong sesama. Selanjutnya ada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Arti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal yang terbagi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara, itu pasal 1, lembaga tinggi negara pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22, unsur-unsur kesejahteraan negara pasal 23, 29, 31 sampai 37, dan unsur-unsur pemerintahan negara pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Yang ketiga ada 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Lalu yang kedua ada rigid atau tidak kaku. Artinya isi batang tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. Dan yang terakhir adalah luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan.
Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Ada beberapa penerapan implementasi Polstranas atau politik strategi nasional dalam berbagai bidang. Contohnya, yang pertama ada implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Lalu, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, yaitu mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan mengupayakan kehidupan yang layak berdasar pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Kemudian implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi yaitu memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang terakhir ada implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.